Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di hari Sabtu sunyi ini menjelang pesta sukacita, yaitu pesta Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, kita terus bersyukur dan menantikan belas kasih Tuhan setiap hari. Sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita, tetaplah berharap dan teruslah bersukacita menantikan hari-hari baik, berkat-berkat baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini kita akan mempersiapkan hati untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang menjadi renungan harian menurut Almanak HKBP. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kalau kami boleh melewati hari-hari kami dan kami memasuki akhir pekan ini dan kami memasuki masa-masa perenungan di hari Sabtu sunyi ini, menjelang kami memperingati dan mensyukuri pekerjaan besar Tuhan di dalam hidup kami. Kami menantikan kebangkitan Yesus dan kami percaya di dalam kebangkitan-Mu kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan segala perencanaan kami hari ini. Dan di dalam setiap pekerjaan kami mau Tuhan menolong dan memberkati kami. Melalui firman-Mu kami akan terus belajar. Bukalah hati dan pikiran kami untuk kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 30 Maret 2024 tertulis dalam kitab Ulangan 8 ayat 3. Dalam bahasa Batak 5 Musawalu ayat 3 demikianlah dikatakan. Ibana tutu paserep roham, ibana huhut mangarana piho, ibana muse mangalian homangan manna naso tinadamhian, manang tinadani aka opum. Asa ibana pabotohon tuho, ndada holan sagu-sagu hanguluan ni jolma. Mangulu tahe jolma isian ganup, hata naruar sian pamangan ni cahuba. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jarak Mesir ke Kanaan menurut letak geografisnya kira-kira kurang lebih 800 km menurut Google Map. Menurut para ahli geografi, jarak ini bisa ditempuh 25 hari saja dengan jalan kaki. Sementara bila mengendarai mobil, jarak ini ditempuh dengan perjalanan 8 jam 49 menit. Ya, atau dikatakanlah kita genapkan 9 jam. Coba kita bayangkan jarak yang harusnya ditempuh dengan berjalan kaki hanya 25 hari, ternyata dalam realita bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir menuju Kanaan selama 40 tahun lamanya. Luar biasa ya, begitu lamanya mereka di perjalanan itu. Apa sebabnya? Karena Tuhan mau mengubah mereka. Semua sifat, cara hidup,
mindset yang telah tertanam ratusan tahun lamanya di Mesir, di mana mereka hidup sebagai budak. Tuhan mau mengubah, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menjadikan umatnya seperti yang dikehendakinya. Kita boleh baca di dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Lihatlah saudara, jika perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan itu bisa dilalui 25 hari saja berjalan kaki. Tetapi Tuhan menghendaki bangsa Israel harus berjalan selama 40 tahun lamanya. Luar biasa apa yang dirancangkan Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka mengalami kesusahan. Mereka lapar, mereka haus, kedinginan, dan kepanasan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mengalami kesusahan, letih, lelah, dan lain sebagainya. Semua diizinkan dialami agar mereka mengenal siapa yang menuntun perjalanannya, agar mereka mengenal siapa Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Ada maksud Tuhan yang dirancangkan dalam hidup kita. Percayakah kita? Ya, kita harus percaya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, jika Tuhan tidak berkenan, maka itu tidak akan terjadi. Tetapi sebaliknya, perencanaan dan perkenanan Tuhan akan terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam renungan kita pada hari ini, kita harus benar-benar mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita yakin, apapun perencanaan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Sebagaimana bangsa Israel yang harus meletakkan seluruh kehidupan dan harapannya hanya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan, tetapi tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan membiarkan kita mengalami kesulitan. Tuhan membiarkan kita mengalami begitu berat pergumulan hidup. Tetapi kita harus percaya, di dalam segala yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan menjadikan semuanya baik adanya. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita untuk belajar dan mengerti akan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam segala sesuatu yang terjadi, membuat kita semakin mengerti dan semakin mengenal Tuhan, dan tentu semakin mencintainya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari hal-hal yang duniawi. Tetapi sebagaimana dikatakan dalam renungan kita, manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku, jika kita ada pada hari ini dan masih hidup sampai hari ini dan bisa menikmati segala sesuatu yang kita miliki hari ini, itu semua datangnya dan bersumber dari perkenanannya. Oleh sebab itu saudaraku, letakkanlah seluruh hidupmu ke dalam tangan pengasihannya dan percayakanlah seluruh hidupmu, dan biarlah Tuhan yang menjadikan perencanaan baik terjadi atas hidup kita. Mari kita mengerti dan mengenal Tuhan dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu setiap hari. Janganlah biarkan kami menjadi orang yang bebal, orang yang keras hati untuk tidak mau dengar-dengaran akan perintah-Mu, tidak mau melakukan kehendak-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk taat dan setia kepada-Mu. Berkati kami dalam segala perjuangan kehidupan kami, agar kami dapat menikmati berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.